dalam menentukan proposal TA bab 2 ini adalah isinya kaji tinjauan pustaka dan landasan teori. Oh, bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu bukan metode penelitian, tetapi di dalam metodologi penelitian itu ada namanya metode penelitian. Jadi harus betul-betul para mahasiswa sekalian jeli dan paham dengan apa yang disebut dengan metode penelitian. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar lebih detail supaya apa yang Anda ingin buat, para mahasiswa sekalian, itu bisa menjadi sesuatu yang bagus dan dosennya juga bisa lebih memahami apa yang kalian kerjakan gitu. Nah, yang ketiga, karena ini proposal, mesti ada jadwal penelitian. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, mari dari susunan proposal TA ini kita bahas satu persatu. Nah, di dalam pendahuluan itu harus ada yang namanya latar belakang. Nah, di dalam latar belakang itu pasti ada yang melatar belakangi. Kenapa? Ah, kalau di kalian tahu bahasa eh, dari sebuah riset, maka itu 5W1H. Jadi kalau para pemberita itu pasti bertanya. Jadi dari 5W1H Anda bisa kembangkan menjadi sebuah latar belakang. Yang kedua adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini menjadi penting karena di dalam sebuah proposal tugas akhir, bobot yang harus dicari yang paling banyak harus didetilkan oleh mahasiswa, sekitar 70% bobotnya adalah rumusan masalah. Banyak mahasiswa yang tidak paham tentang masalah sesungguhnya. Masalah di desanya dibawa menjadi masalah. Itu belum tentu itu menjadi masalah karena masalah itu harus dilihat dari sisi perkembangan teknologi dan perkembangan permasalahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah batasan. Nah, batasan masalah ini karena adik-adik mahasiswa ada rentang waktu hanya 6 bulan atau 1 semester atau normalnya hanya 5 bulan, maka Anda harus membatasi sampai di mana tugas akhir itu akan dikerjakan. Kalau kalian tidak membatasi, maka kalian akan diminta sebanyak-banyaknya oleh para penguji. Nah, batasan masalah itu bukan bahasa programmingnya menggunakan PHP itu bukan batasan. Database-nya menggunakan MySQL itu bukan batasan. Tapi batasan itu adalah apa yang akan Anda kerjakan. Contoh, membangun sistem informasi geografis kayak tadi. Nah, itu sampai di mana? Apakah sistem informasinya saja atau lengkap dengan pendukung keputusannya dikombinasi dengan multi criteria decision making. Nah, itu yang harus kalian batasi, bukan pada codingnya apa, terus bahasa pemrogramannya apa, database-nya apa, bukan itu, ya. Terus yang keempat yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini akan menjawab dari rumusan masalah. Jadi, eh, Bapak Ibu sekalian harus menentukan, menyepakati bahwa eh, tujuan penelitian ini akan menjawab dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya bersifat deskriptif satu kali secara umum, maka tujuan penelitiannya bisa menjawab dengan secara umum atau lebih spesifik. Contoh, saya ambil tadi misalnya permasalahan, misalnya bagaimana membangun sistem informasi desa, nah, desa yang dilengkapi dengan pendukung keputusan. Nah, sehingga memudahkan para pengambil keputusan menentukan kebijakannya apa. Nah, rumusan masalahnya apa? Belum adanya sistem informasi berbasis geografis misalnya. Terus yang kedua,
sistem informasi geografis yang dikembangkan oleh para mahasiswa belum terintegrasi dengan sistem pendukung keputusan. Itu rumusan masalah. Maka tujuan penelitiannya adalah membangun sistem informasi geografis, gitu ya. Menggunakan apa silakan. Terus yang kedua tujuannya adalah misalnya membangun sistem pendukung keputusan yang diintegrasikan dengan sistem informasi geografis. Boleh gitu. Nah, itu menjawab rumusan dijawab dengan tujuan. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah manfaat. Manfaat penelitian itu bisa dari manfaat secara akademik, manfaat juga bagi mitra, yaitu desa, manfaat akademik itu untuk pengetahuan kalian, untuk pengembangan ilmu di universitas, gitu ya. Jadi silahkan dicari beberapa manfaat dari apa yang Anda kerjakan. Nah, sistematika penulisan. Nah, karena ini sistematika penulisan proposal, maka disusun bab satu itu apa saja, bab dua apa saja, yang ketiga apa. Nah, yang terpenting adalah 1.7, posisi penelitian. Di dalam posisi penelitian, ini ada kaitannya dengan bab 2, ya. Ini menjadi pengantar untuk memasuki bab 2. Posisi penelitian ini adalah beberapa berupa tabel, ya, berupa tabel ini dibuat dalam bentuk tabel, disusun sebanyak-banyaknya minimal 15 penelitian terbaru yang ada kaitannya dengan topik yang Anda kerjakan. Contoh misalnya kalau kalian ngerjakan tugas akhir tahun 2024, maka referensinya 3 tahun terakhir, yaitu 2023, 2022, 2021. Pak, apakah boleh 2020? Boleh kalau memang tidak ada lagi. Ya, yang kaitannya apa? Ya tadi kalau contohnya tadi sistem informasi geografis, maka referensi posisi penelitiannya harus berkaitan juga dengan sistem informasi geografis tadi. Kalau yang sistem informasi geografis itu dikombinasikan dengan sistem mendukung keputusan, maka kalian juga bisa ngambil pendekatan dari sisi sistem mendukung keputusan tersebut. Begitu. Paham ya dari sini? Ada pertanyaan untuk bab satu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Saya bisa lanjut? Cukup, Bisa, Pak. Bapak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Bapak, para mahasiswa sekalian. Nah, kalau kita sudah berhasil menyusun bab satu, bobot yang paling banyak dibaca oleh dosen itu adalah bab satu. Maka kalau kamu bekerja, 75% itu ada di bab satu. Nah, kalau kalian menyusun bab satunya tidak jelas, latar belakangnya tidak jelas, rumusan masalahnya apalagi tidak jelas, maka saya bisa jamin proposalnya ditolak. Kedua, kalau kalian menghadap dosen, terus belum punya konsep, belum punya draft, saya bisa jamin 100% dosennya tidak mau. Oleh karena itu, kalau mau ketemu dosen, bawa konsep. Jangan serta-merta minta judul pada dosen. Kalian harus melakukan riset dulu, harus melakukan studi pustaka dulu. Kira-kira apa yang Anda akan ambil. Jangan sampai Anda lemah di programming, terus Anda membangun sistem informasi. Padahal kunci dari sistem informasi itu yaitu manajemen database sama coding. Gitu. Jangan sampai. Terus
kalian tidak pernah lulus di IoT, tugas-tugas lambat, terus ngambil IoT gitu. Jangan sampai kalian yang harus bisa mengukur diri Anda, kira-kira saya ini cocoknya ngambil tugas akhir judulnya apa. Yang penting kalau Anda dipelajari, Anda bisa paham. Kalau Anda belajar, nanti dibantu oleh kawannya, dibantu oleh temannya, itu boleh. Dalam proses pengerjaan tugas akhir, dibantu itu boleh. Tapi secara konsep, pemahaman, itu harus ada pada diri Anda. Apa yang mau dikerjakan, kalian harus paham. Kalau kalian tidak paham apa yang mau dikerjakan, maka siap-siap akan dimarahi oleh dosennya. Jadi harapan saya, kalau mau menghadap dosen, minimal kalian 75% bab satu ini sudah ada konsepnya. Gitu. Nah, berikutnya kita masuk di bab 2. Bab 2 itu isiannya adalah penelitian terdahulu dan landasan teori. Nah, penelitian terdahulu di bab 2 ini adalah deskripsi dari, saya ulangi, deskripsi dari posisi penelitian. Jadi kalau di sini kita ambil 15 penelitian terbaru, maka di dalam penelitian terdahulu yang dibahas itu adalah 15 artikel tadi. Nah, yang 15 artikel itu bisa diklasifikasi menjadi misalnya tiga kategori. Tiga kategori misalnya di sini adalah implementasi. Yang implementasinya sama dijadiin satu. Yang kedua bisa jadi di metode. Oh, metode sama bisa jadiin satu. Terus misalnya objek penelitiannya sama bisa dijadiin satu. Sehingga cara mendeskripsikannya itu lebih mudah. Ya, misalnya Hozairi tahun berapa, meneliti apa, variabelnya ada apa saja, hasil penelitiannya apa, kontribusinya apa. Kalau boleh ditambahi keterbatasan penelitian Hozairi itu apa. Nah, itu harus dibuat. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana tool AI mampu membantu kalian membuat tinjauan pustaka atau menentukan posisi penelitian tersebut. Maka jangan lupa ikut mata kuliahnya. Nah, harapan saya tadi diingetin kalau mau ngingetin kuliah itu yang sekalian Pak hari jangan lupa ya. Misalnya hari Rabu, jangan lupa Pak Kamis gitu. Diingetin dosennya karena dosennya juga manusia. Tepatnya kadang lupa menganggap hari ini adalah hari Rabu padahal hari Kamis, ya. Nah, yang kedua adalah landasan teori. Yang namanya landasan teori itu teori-teori apa yang Anda akan pakai di pengerjaan tugas akhir ini. Nah, kalau tadi judulnya adalah Sistem Informasi Geografis Desa X gitu ya, eh, diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan, maka landasan teorinya pasti ada yang pertama adalah sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Apa syarat-syarat disebut dengan sistem informasi? Yang kedua, kalian bisa menggabungkan bagaimana kalau dengan sistem informasi geografis? Apa saja yang harus disiapkan? Terus yang ketiga, kalian bisa memberikan tadi kan digabungkan dengan SPK. Apa itu SPK? Gitu. Secara umum ditanya. SPK adalah sistem pendukung keputusan yang digunakan oleh perusahaan atau instansi untuk mendukung keputusan pada saat pengambilan keputusan yang multi objektif atau multi kriteria. Berikutnya apa? Yaitu tentang metodenya. Nah, di dalam SPK ini dia menggunakan metode apa? Contohnya SPK-nya menggunakan AHP, maka ditulislah AHP di sini. Nah, baru yang terakhir adalah kondisi desa tadi, namanya profil desanya. Desa apa, di mana, datanya ngambil dari mana, dan seterusnya. Itu ya. Jadi, itu dari sisi
eh, landasan teori. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah metodologi Ya, penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian itu ada bahan atau peralatan apa yang digunakan. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan penelitian. Yang ketiga adalah metode penelitian yang digunakan. Ya, dalam metodologi penelitian itu ada tiga. Nah, contohnya bahan dan peralatan tadi SIG, Sistem Informasi Geografis itu nanti desanya apa, bahannya apa, aplikasinya. Misalnya menggunakan software apa, ya. Terus memorinya menggunakan apa, terus nanti di desa mana, gitu. Terus yang diambil apa saja. Nah, tahapan penelitian itu adalah tahapan, misalnya eh, tahapan tahapan penelitian itu bisa mulai dari eh, kajian pustaka. Terus yang berikutnya, setelah lakukan kajian pustaka, kalian melakukan semacam eh, ini pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, kalian merancang sebuah sistemnya. Setelah merancang sistemnya, terus kalian lakukan uji coba analisa. Setelah itu baru kalian evaluasi. Inilah tahapannya. Nah, bisa saja kalau tidak berhasil ini kembali ke sini, atau ini kalau tidak berhasil bisa kembali ke sini. Nah, ini namanya tahapan penelitian. Sedangkan metode penelitian yang digunakan, ya apa tadi? SIG menggunakan metode apa? Ya menggunakan aplikasi apa? Terus SPK-nya pakai metode apa? Misalnya AHP, kayak gitu. Jadi, kalau ini tahapannya, kalau ini adalah metode yang digunakan. Paham? Baik. Nah, ini adalah contoh jadwal. Nah, pastinya pengerjaan kalian itu nanti di semester ini, kan ini semester ganjil. Nanti pasti akan dikerjakan oleh kalian di semester genap. Nah, semester genap itu normalnya adalah di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, kalau contohnya dimulai dari Maret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya ada 6 bulan kalian mengerjakan itu. Ya, jadi mohon ininya diatur. Ya, dan mengikuti ini. Terus ininya juga diatur. Nah, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu ada aturannya. Kalau kalian menggunakan daftar pustaka, standarnya adalah style referensi apa. Ya, jadi mohon nanti menggunakan manajemen referensi. Mulai sekarang harus menginstal namanya Mendeley. Ya. Pustaka 75% dari jurnal nasional bereputasi. Terus yang kedua, pustaka 15% jurnal internasional bereputasi atau 10% dari buku referensi. Ya, pustaka diambil dari 3 tahun terakhir. Ya, prioritas pustaka adalah hasil publikasi dosen. Jadi kalau kalian sudah ketemu dosennya, silakan kalian mencari riset-riset dosennya. Jadi minimal ada 15 artikel yang Anda jadikan referensi. Berarti kalau 75 di situ nanti mungkin ada 12 atau berapa yang dari jurnal nasional. Terus 15-nya ada 2, 3 dari internasional dan seterusnya. Itu dulu pengantarnya teman-teman sekalian yang terpenting kalian harus install itu semuanya. Nanti contoh draft proposalnya nanti akan ada mungkin sedikit perubahan atau apa yang harus Anda kuasai dan pahami. Ini bentuknya A4. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kalian buat seperti itu. Nah, yang harus kalian install mulai sekarang
nanti kita akan ajari kan di pertemuan berikutnya, yaitu manajemen referensi. Manajemen referensi, kalian harus pakai Mendeley atau Zotero. Yang kedua, kalian harus install namanya Publish or Perish, namanya POP. Nanti saya juga akan kirim di materi bagaimana cara nginstall Publish or Perish ini. Itu dulu kuliah kita di pagi hari ini. Silahkan kalau ada yang bertanya dan seterusnya, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan hari ini. Silahkan hari ini dicek classroom-nya dan silahkan dijawab pertanyaan. Bapak mau izin Saya. tanya Bapak, Ya, silakan. izin tanya Bapak. Ya, silakan. Eh, kan pas waktu KKN itu saya kan itu tugasnya disuruh buat profil desa Pak menggunakan sistemasi informasi geoportal. Itu apa bisa Hmm. diangkat untuk itu Pak, diangkat ke proposal. Itu kami memperbarui data kayak semacam memperbarui data desa 2018 diperbarui di 2024 di sensus Bapak. Itu tapi ada tim sama tim KKN. Nah, itu yang mau diperbaharui apanya? Kalau hanya dari sisi data, tidak ada keunikan, itu nggak apa biasanya nggak disetujui kalau hanya seperti itu. Tapi kalau kamu tambahi di sistem informasi geoportalnya itu dengan potensi yang ada di desa, misalnya. Terus apalagi eh, potensi UMKM-nya atau potensi apanya, silakan itu dikembangkan ke sana. Apakah ada itu? Kayak kayak semacam aset desanya Bapak. Iya. Itu sudah ada tapi Bapak. Nah, ya itu Pemetaannya sama asetnya sudah ada. ya kalau kamu bisa menunjukkan kebaruan dari inovasi yang Anda kembangkan, oke-oke saja, boleh itu diangkat. Oh, Tapi jangan sampai oh, sama dengan judul pada saat KKN. Jadi misalnya ditambahi kata pengembangan atau ditambahi dengan dirubah dengan judul lain, tapi isinya mengembangkan dari yang ada tadi. Kayak gitu. berarti bisa Bapak ya walaupun